Kemudian guideline-nya bilang apa? Guideline-nya, ini semuanya pencegahan, dan kita harus tangani LDL kolesterol. Dan ini adalah guideline yang terbaru mengatakan seperti ini. The greater the absolute LDL reduction, the greater the CV risk reduction, lower is better. Kemudian, throughout the range of LDL level, lower is better with no lower threshold. Tidak ada batas bawah. Ini terlalu ambisius sebetulnya menurut saya. Pastilah ada batas bawah, karena tubuh itu adalah homeostasis. Tetapi penelitian-penelitian diturunkan sampai 30, ternyata juga fine-fine aja begitu. Ya, menurut Fourier study. Sehingga dia sangat berlebihan mengatakan no lower limit, katanya begitu. Tapi menurut saya ya adalah lower limit ya, pasti ada. Ya, tapi nanti kita lihat apa itu ya. Nah, kita lihat satu contoh ESC atau European Society of Cardiology guideline dikatakan seperti ini. Kalau pasien datang, apa yang harus kita kerjakan dengan guideline yang terbaru? Yang pertama, tentu kita harus lihat dulu yang namanya risk assessment, cardiovascular risk assessment. Apakah dia sudah kena CVD, belum kena CVD, apakah dia diabetes, type 1 diabetes umurnya berapa, dan sebagainya. Itu ada semua. Atau kalau Anda tidak mau capek-capek, langsung aja download, kemudian hitung risikonya. Kalau kurang dari 1 ya low, kalau antara lebih dari 1 sampai kurang dari sekian itu adalah moderate, ya, sampai kurang dari 5 sampai 10 adalah high, lebih dari 10 adalah very high. Nah, kemudian dari severe risk ini, kemudian Anda juga periksa yang namanya baseline LDL level. Nah, baseline LDL level kemudian akan menentukan apakah severe assessment, apakah dia low, moderate, high, or very high. Nah, kemudian kita tentukan baseline-nya, kemudian kita lihat ada nggak indikasi drug terapi. Kalau dia jauh di atas target kita, pasti dia ada indikasi ya. Kemudian ada, maka yes, define treatment goal. Berapa sasaran kita? 116, 100, kurang dari 70, atau kurang dari 55. Bahkan mungkin 40. Ya, nah setelah itu kita tentu harus memilih obat. Pilihan kita pasti statin. Dengan apa? Kalau kita berbicara high intensity, pasti berbicara the highest dose without any adverse event gitu. Yang tolerable gitu ya. Jadi kita berikan dia statin. Ada 2 statin yang bisa untuk high intensity. Yang pertama adalah Rosu dengan dosis 20-40, yang kedua adalah Ator dengan dosis 40-80. Ya, Rosu sedikit lebih kuat dengan ekuivalen dos dibandingkan dengan Ator. Nah, kemudian 3 bulan kita lihat, atau kalau mau lebih cepat sebulan kita lihat. Karena kalau diabetes A1C 3 bulan, kalau LDL langsung kita kasih, bisa langsung turun. Ya, mungkin sebulan sudah bisa kita lihat. Pasien tidak sabar, 2 minggu mau lihat, silahkan saja, 2 minggu bisa. Ya, karena seminggu pun bisa turun. Ya, nah, LDL goal tercapai apa tidak? Kalau yes, ya di follow up saja, annually. Kalau risikonya gede, risikonya besar, ya dia serangan yang kedua dan seterusnya, follow up-nya lebih sering. Tapi kalau tidak tercapai, tambahkan ezetimibe. Ezetimibe tambah, kita lihat 1 bulan kemudian. Tercapai target atau tidak, sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Kalau tercapai, berarti follow up. Tidak tercapai, nah ini tambahkan yang namanya PCSK9. PCSK9. Suatu obat yang mampu meningkatkan LDL reseptor di hati. Sehingga LDL yang jalan-jalan di darah ditarik, masuk ke hati, diambil di hati, masuk ke empedu, dibuang lewat asam empedu. Dibuang tiap hari kalau BAB-nya lancar. Begitu ya. Nah, ini adalah dari ESC guideline. Ya, nah ini target-targetnya. Low, sekian, moderate, high, dan very high. Nah, kemudian bagaimana kalau kita lihat guideline yang lain? Kita lihat, Canadian guideline itu kira-kira untuk yang awal itu hampir sama. Tetapi pertanyaannya, ya, bagaimana kalau statin itu sudah optimal dose atau the highest dose, ya, sudah dosis tertinggi,
misalnya Rosu 40, kemudian Ator 80, kan nggak boleh lagi dinaikkan. Nah, oleh karena itu, dia katakan apa yang kita tambahkan. Karena dia mengatakan, patient with atherosclerotic cardiovascular disease sudah ada ASCVD, kemudian sudah menerima maksimal tolerated statin dose, tetapi LDL-nya masih 1,8 kali 40, itu kira-kira 80 atau 75. Kemudian ApoB-nya lebih dari 0,70 gram per liter, dan non-HDL-nya lebih dari 2,4, maka kita bagi 2, kalau antara LDL-nya 1,8 sampai 2,2, kita pakai LDL aja, karena APO jarang kita periksa, maka tambahkan ezetimibe. Tidak turun, tambah PCS K9. Ya, tapi kalau lebih dari 2,2, lebih dari 100, ya, PCS K9 dulu, baru ezetimibe, begitu. Karena apa? Karena PCS K9 kuat sekali kemampuan dia untuk menurunkan LDL. Sayangnya, saya juga tidak tahu sampai sekarang, belum masuk Indonesia. Nah, jadi apa yang harus kita kerjakan? Tentu kita harus memberikan statin untuk high intensity, dan ini kita lihat. Kalau kita melakukan moderate, pemberian statin secara moderat menurunkan sekitar 30% dari nilai awal. Kalau nilai awalnya misalnya 160, turun 30%, Anda bisa hitung sendiri, hanya sekian kemampuan moderate statin. Tapi kalau kemudian high intensity, ya, maka dia bisa turunkan sampai 50. Kalau ditambah ezetimibe, high intensity 65, PCSK9 saja itu mampu menurunkan 60%. Kalau high intensity ditambah PCSK9 75%, tambah lagi ezetimibe, dia turun sampai 85%. Ya, evolocumab dan sebagainya. Ya, nah sehingga dengan demikian, maka kita bisa menurunkan serendah-rendahnya. Ya, tentu yang batas tolerable. Nah, kalau kita berbicara high intensity, ada Rosu 20-40 dan Ator 40-80. Tetapi Rosu dengan dosis ekivalen dengan Ator, dia sedikit lebih kuat menurunkan. Ya. Nah, bagaimana isu-isu statin yang lalu? Katanya statin begini, begitu. Mari kita lihat. Statin katanya menimbulkan katarak. Ternyata penelitian-penelitian menunjukkan no evidence for increased risk. Statin menimbulkan hemorrhagic stroke. Tadi sudah saya katakan di studi, ya, di audisi Fourier study, ternyata tidak, ya, sama-sama risikonya dengan placebo. Statin menunjukkan efek pengurangan kognitif, ya, jadi ternyata no evidence that statin adversely affect cognitive function. Kemudian yang ada biru-biru sedikit ini, ada tetapi jarang. Statin efeknya di liver, ya rare. 1 dari 100.000 orang, ya, terjadi peningkatan daripada enzim liver. Proteinuria tidak ada, no evidence of clinically significant deterioration of renal function. Muscle symptom ada, tetapi hanya 0,1% sampai 0,2%. Artinya 2 dari 1.000 itu ada gejala-gejala pegel-pegel, dan yang paling berat adalah miopati, ya, kardiomyolisis, miolisis, ya. Kemudian apakah statin dapat meningkatkan onset munculnya diabetes? Ada, tapi kecil. Di samping kecil juga, ya, karena orangnya sudah berisiko untuk diabetes. Jadi orang-orang dengan gendut dan sebagainya, dislipidemia, sebetulnya dia mempunyai metabolic syndrome yang berisiko munculnya diabetes kapan saja, begitu. Nah, ini adalah isu-isu yang ternyata sebagian tidak terbukti dengan pemberian statin. Efek manfaat statin jauh lebih besar daripada efek mudaratnya, begitulah kira-kira. Sehingga statin masih tetap diakui sebagai obat yang number 1 untuk menurunkan LDL kolesterol. Masih lebih murah daripada PCSK9, obat yang lebih kuat. Meskipun pemberian PCSK9 itu hanya sebulan 2 kali atau 2 atau 3 kali, ya. Ya, begitu.
ya disuntik ya. Baik. Nah, sehingga sebagai summary Anda kira-kira sudah mengerti kalau dia very high risk turun sampai di bawah 55, kalau dia very high risk ada ASCVD ditambah serangan kedua ya kurang 2 tahun, maka dia turunkan sampai 40. Kalau dia low risk 116, kalau dia moderate risk kurang dari 100, kalau high risk kurang dari 70. Ini penting untuk Anda ketahui. Jadi ada beberapa hal yang sudah tidak usah ragu-ragu, tetapi mungkin pertanyaannya, apakah saya perlu memantau liver enzyme? Apakah saya perlu memantau? Itu kalau ada keluhan, beritahu pasiennya. 1 dari 100.000, siapa tahu itu pasien Anda. Makanya tetap juga Anda harus melihat bahwa apakah kemudian akan terjadi seperti ini.